Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Saya akan menjelaskan yang pertama itu sejarah asuransi syariah. Sejarah asuransi di Indonesia dimulai pada tahun 1994, di mana sejarah asuransi syariah pertama berdiri tepatnya pada 5 Mei 1994 adalah PT Asuransi Tafakul Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, dan PT Asuransi Tafakul Umum yang bergerak di bidang asuransi umum. Sebelumnya pada 24 Februari 1994 bisa disebut sebagai tonggak sejarah dalam industri asuransi berbasis syariah di Indonesia di waktu itu juga. PT Syariah Tafakul Indonesia didirikan. Hal tersebut dibuat sebagai bukti nyata terkait komitmen kepedulian terhadap perkembangan perekonomian Indonesia berbasis syariah. Bukti perwujudan ini juga ditunjukkan untuk kemakmuran yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Singkat cerita, Tafakul Indonesia yang mendirikan PT Asuransi Tafakul Keluarga pada 5 Mei 1994 tersebut akhirnya diresmikan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah Mar'i Muhammad dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994. Sedangkan untuk Tafakul Umum diresmikan oleh Mendristek atau Ketua BPPT Profesor Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi sejak 2 Juni 1995. Nah, semenjak itulah keduanya menjadi pelopor dalam industri asuransi syariah dan menjadi terdepan di bidangnya. Tidak hanya berkiprah di Indonesia, asuransi berbasis syariah juga telah menarik minat investor dalam dan luar negeri. Sebut saja seperti Syarikat Tafakul Malaysia menempatkan modal di perusahaan untuk menjadi salah satu pemegang saham pada 1997. STMB pun terus memperkuat penyertaan modalnya hingga pada tahun 2009. Selanjutnya Islamic Development Bank juga ikut memperkuat struktur modal perusahaan pada 2004. Di tahun 2000, Permodalan Nasional PNM juga turut memperkuat struktur modal. Produk BPRS yang tidak boleh dijalankan yaitu BPRS tidak dapat menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Lalu BPRS juga tidak dapat melayani kegiatan valuta asing, simpanan giro seperti cek dan bilet giro, dan perasuransian. Dikarenakan BPRS tidak dalam menangani bidang tersebut, sehingga BPRS tidak boleh melakukan kegiatan atau tidak bisa melakukan produk tersebut. Ini adalah terbebas dari bunga atau riba, menerapkan prinsip bagi hasil atau sharing antara bank dengan nasabah, sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariah Islam, investasi yang dilakukan harus terjamin kehalalannya. Kendala BMT, yang pertama itu kurangnya dalam pemodalan, yang kedua sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawasan koperasi yang masih sangat lemah, terbatasnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki kompetensi di bidang perkoperasian syariah yang baik. Strateginya adalah yang pertama, meningkatkan perannya terhadap perekonomian sehingga dapat meningkatkan daya saing BMT itu sendiri. Kedua, meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi. Ketiga, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait lembaga keuangan syariah khususnya KMS maupun BMT. Keempat, bekerjasama dengan para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan KPPS atau BMT sebagai sumber pembiayaan yang aman, mudah, dan bebas dari unsur riba. Yang kelima, memperkuat permodalan melalui wakaf yang disalurkan melalui BMT dengan melibatkan pemuka agama maupun otoritas untuk mendorong masyarakat melakukan zakat, infak, dan sodaqoh.